Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aris Setiadi, yang terhormat Tenaga Ahli Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Badan Pengawas Pemilu Ibu Aprianti Marwah, yang terhormat PLT Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika DKI Jakarta yang diwakili Bapak Muhammad Hairil, yang terhormat Head of Public Policy TikTok Indonesia Bapak Fatih Waluyo Wahid, yang terhormat Public Policy and Government Relations TikTok Bapak Faris Mufid, yang terhormat Profesor Madya Monash University Indonesia Ibu Ika Karlina Idris, yang terhormat Komisaris Tirto.id Bapak Setianto Hantoro, yang terhormat teman-teman dosen dan mahasiswa Prodi Jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. Selamat datang dalam acara TikTok Goes to Campus melawan disinformasi di Pilkada 2024 yang diselenggarakan hari ini, Kamis 19 September 2024, bertempat di Suasana Lipo Kuningan, Grand Ballroom Lantai 9, Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Oktavi yang akan memandu jalannya acara ini hingga selesai. Pilkada 2024 sudah berada di depan mata. Berkaca dari gelaran pemilihan presiden, banyak hoaks yang beredar di tengah proses kontestasi tersebut. Penyebaran hoaks dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat, partai politik, dan proses demokrasi itu sendiri, yang menjadi masalah berulang pemilu ke pemilu. TikTok sebagai salah satu platform media sosial yang populer di kalangan muda telah menjadi sarana utama dalam menyebarluaskan informasi, baik berita positif maupun negatif. Meski TikTok telah menawarkan berbagai konten yang menarik dan edukatif, namun tetap ada resiko beredarnya konten-konten negatif berupa ujaran kebencian, berita bohong maupun informasi palsu dan menyesatkan. Untuk melawan peredaran disinformasi tersebut, TikTok tidak bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, TikTok Goes to Campus melawan disinformasi di Pilkada 2024 hadir sebagai inisiatif untuk mengajak seluas mungkin masyarakat berkolaborasi dalam melawan hoaks, terutama menjelang Pilkada 2024. Acara ini akan dibuka dengan diskusi panel bersama PLT Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika DKI Jakarta, Profesor Madya Monash University, serta tenaga ahli Bawaslu, yang juga akan ditayangkan di platform YouTube Tirto.id dalam program For Your Politics yang muda yang berpolitik. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan bagaimana cara mengidentifikasi hoaks, teknik dan alat yang diperlukan dalam melawan informasi hoaks dan penyebaran konten anti-hoaks tersebut agar lebih menarik. Sebelum memulai acara, kami mohon Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
silakan duduk kembali. Selanjutnya, kami persilakan Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Bapak Fatih Waluyo Wahid, atau yang akrab disapa Bapak Firi, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Firi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri, Bapak Budi Aristiadi, yang kami hormati Ibu Aprianti Warwah sebagai tenaga ahli Bawaslu, yang kami hormati PLT Kepala Komunikasi Informatika dan Statistika Daerah Khusus Jakarta, Bapak Muhammad Hairil, yang saya hormati mitra kami, ada Bapak Setianto Hantoro, Komisaris Tirto ID, dan juga Mas Rahmadin Ismail, Pemret Tirto. Yang saya hormati Ibu Ika Karina Idris, Profesor Madya dari Monash University, dan yang saya hormati dan cintai Mbak Anita Wahid, Safety Council kami di TikTok. Selamat pagi, terima kasih atas dukungannya dan partisipasinya dalam acara TikTok Goes to Campus melawan disinformasi Pilkada 2024. Sebuah inisiatif yang kami harapkan memiliki dampak besar dalam menghadapi tantangan disinformasi yang semakin kompleks di tengah berlangsungnya kompetisi Pilkada 2024 November nanti. Rekan-rekan yang saya hormati, saya yakin, saya harap Anda semua di sini sudah familiar dengan TikTok atau setidaknya pernah mendengar tentang TikTok. Sebagai platform digital yang dikunjungi oleh setidaknya 125 juta orang tiap bulannya di Indonesia, TikTok menjadi tempat untuk menikmati, membuat dan berbagi konten yang kreatif, menghibur dan menginspirasi. Sebuah platform hiburan yang memiliki misi untuk menginspirasi kreativitas dan membawa kebahagiaan. Kami sangat memahami pentingnya menjaga keamanan pengguna dan melindungi integritas platform. Sebagai platform UGC, di mana semua konten yang ada di TikTok dibuat oleh pengguna, kami punya aturan main yang harus dipatuhi oleh kita semua. Aturan main itu bernama panduan komunitas. Panduan komunitas ini yang menjadi pedoman kami dalam memoderasi konten yang dibuat oleh pengguna, termasuk konten terkait politik, untuk menjaga agar platform kami tetap aman. Selain itu, kami telah mengembangkan beberapa langkah dan kebijakan proaktif untuk mendeteksi dan menindak konten hoax dan disinformasi, terutama yang berkaitan dengan pilkada. Namun kami menyadari bahwa TikTok tidak dapat melakukan itu sendiri. Disinformasi adalah sebuah tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak, dan program ini adalah contoh nyata dari pentingnya kerjasama lintas sektor. Bapak Ibu sekalian, program TikTok Goes to Campus ini adalah hasil kolaborasi multi-stakeholder antara TikTok, Kementerian Kominfo, Bawaslu, serta mitra kami Tirto, di mana kami semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memberdayakan generasi muda, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk bersama-sama melawan disinformasi yang dapat merusak proses demokrasi di pemilu Pilkada 2024. Melalui program ini, kami tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi media dan kemampuan mengidentifikasikan hoax, tapi juga memberikan pelatihan khusus tentang cara-cara menyebarkan konten anti-hoax yang menarik dan efektif. Bapak Menteri, dapat kami laporkan bahwa program ini akan berlangsung secara berseri di 4 kota, diawali dari Jakarta di hari ini, akan berlanjut di Bandung, Semarang, dan Surabaya selama bulan September dan Oktober ini. Kami sangat berbahagia hari ini kita dapat berkumpul untuk memulai rangkaian program ini, dan juga Pak Menteri dapat hadir untuk membuka rangkaian program TikTok Goes to Campus. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap perwakilan Bawaslu, perwakilan Diskominfo, Daerah Khusus Jakarta, Tirto, dan juga tentunya Pak Menteri beserta jajaran. Kolaborasi kita adalah bukti nyata bahwa dalam menghadapi tantangan disinformasi, kekuatan kita tetap bekerjasama. Akhirul kata, terima kasih sekali lagi. Kami berharap dengan peran serta dari teman-teman mahasiswa semua, kita bisa saling jaga untuk memastikan ruang digital kita tetap aman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Firi atas sambutannya. Berikutnya kami persilakan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aris Setiadi untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka rangkaian kegiatan TikTok Goes to Campus melawan disinformasi di Pilkada 2024. Kepada Bapak Budi Ari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Komisaris Tirto ID Pak Setianto Anto, pemimpin redaksi Tirto ID Bapak Rahmadin Ismail, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Bapak Fatih Waluyo Wahid, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kekacauan informasi atau information disorder, baik misinformasi, disinformasi maupun malinformasi, sudah tidak bisa dihindarkan di era digital saat ini. Terdapat 3 tahapan dalam proses produksi hingga persebarannya, yakni penciptaan narasi, pembuatan produk media, dan distribusi informasi. Proses tersebut dimungkinkan karena didorong oleh 3 elemen utama. Yang pertama, agen, yakni aktor yang secara aktif terlibat dalam 3 fase kekacauan informasi. Namun, agen yang terlibat dalam setiap tahap mungkin akan berbeda dan masing-masing dari mereka memiliki motivasi sendiri-sendiri atau motivasi masing-masing. Elemen kedua adalah pesan itu sendiri, yang dapat dikomunikasikan secara langsung melalui teks maupun dalam format audio visual. Yang terakhir, penerjemah, yakni audiens yang menginterpretasi informasi berdasarkan latar belakang sosiopolitik dan kultural masing-masing. Seiring dengan masifnya perkembangan digital, kekacauan informasi juga berkembang secara pesat, di mana data menunjukkan 59% dari pengguna internet memiliki kekhawatiran akan persebaran berita bohong di media sosial. Selain itu, sebanyak 53% penduduk global percaya bahwa isu kekacauan informasi berpotensi menimbulkan krisis. Ini menjadi makin penting karena kita akan menyambut Pilkada serentak 2024. Riset juga menunjukkan sebesar 87% penduduk di negara-negara yang akan mengadakan pemilu di tahun 2024 percaya bahwa disinformasi telah mempengaruhi politik di negaranya masing-masing. Termasuk di Indonesia yang bulan November akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian, berkat pada Pilkada periode sebelumnya, Kementerian Kominfo mencatat kenaikan isu hoax terkait penyelenggaraan Pilkada menjelang periode Pilkada di tahun 2020 yang lalu. Misalnya pada tahun 2019 hingga 2020, penemuan isu hoax meningkat menjadi 80 isu hoax. Sama seperti periode Pilkada sebelumnya, menjelang Pilkada 2024, temuan isu hoax terkait penyelenggaraan Pilkada kembali meningkat menjadi 8 isu sepanjang Januari 2023 sampai dengan September 2024 ini. Kendati demikian, jumlah isu hoax yang ditemukan menjelang 2024 relatif tidak banyak. Kondisi ini yang perlu terus kita kelola dan jaga sehingga penyelenggaraan Pilkada 2024 tetap kondusif, damai, dan terkendali. Terkait penyelenggaraan Pilkada 2024, terdapat beberapa contoh hoax yang telah ditanggulangi Kementerian Kominfo, seperti buruh demo tentang Pilpres dan Pemilu, hingga penipuan calon kepala daerah, di mana bentuk-bentuk hoax ini perlu diwaspadai oleh masyarakat luas sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Bapak Ibu hadirin sekalian, seiring dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang makin dekat, kewaspadaan terhadap berbagai bentuk gangguan informasi perlu ditingkatkan dengan mengangkat pesan Pilkada damai, simbol persatuan bangsa. Kementerian Kominfo berfokus pada 3 isu utama, yaitu peningkatan partisipasi pemilih, kedua, antisipasi SARA dan netralitas dan menjaga ruang digital agar tetap kondusif. Serta yang ketiga, keraguan terhadap demokrasi bagi kesejahteraan rakyat.
Mewujudkan pelaksanaan pilkada serentak yang damai merupakan upaya kita bersama untuk menjadikan pesta demokrasi ini sebagai sarana merekatkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan daerah masing-masing secara cerdas dan bijak. Menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, menolak narasi berkaitan dengan isu sara dan kebencian, menjaga ruang digital agar tetap aman dan kondusif, serta menyadari bahwa suara kita berharga untuk menjaga, merawat, dan memelihara demokrasi kita. Bapak, Ibu hadirin sekalian, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli jamu. Jamunya habis, pembelinya ramai. Jaga jarimu, gunakan hatimu, tolak hoax untuk pemilu damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selanjutnya, para hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki sesi diskusi panel yang akan dipandu langsung oleh pemimpin redaksi Tirto.id, Mas Rahmadin Ismail. Kepada Mas Madin, kami persilakan. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul hari ini. Teman-teman, karena acara seremoninya sudah selesai, kita bisa lebih rileks sekarang. Mana suaranya dari teman-teman PNJ nih? Wah. Jadi ini informasi aja, ada sekitar 120 orang lebih ya Bu, dari teman-teman PNJ yang hadir. Ini satu angkatan yang terdiri dari 5 kelas. Kalau nggak salah tadi saya tanya, rata-rata teman-teman ini semester 3 ya Bu ya, berarti ya. Terima kasih ibu-ibu dari dosen, dari ibu PNJ. Juga kita kedatangan tamu dari teman-teman Diskominfo dan teman-teman dari Kominfo yang hadir juga di sini. Lalu ada dari teman-teman Fact Checker UI, mewakili teman-teman Fact Checker UI ada juga dari Mas Haikal. Lalu dan tadi yang sudah disebutkan beberapa nama-nama terkenal yang tadi di depan. Siapa di sini yang nggak punya akun TikTok? Nggak punya? Wah, nggak ada berarti. Cuman semuanya baru, kalau ditanya punya pasti semua punya ya. Kalau yang punya akun TikTok, wah semua ini. Oke, hari ini kita akan menggunakan akun TikToknya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pilkada. Jadi nanti teman-teman habis acara ini akan ada pelatihan. Juga nanti akan kita cari sama-sama kalau ada potensi disinformasi di TikTok. Nanti saya akan share detailnya. Tapi sebelum itu kita akan membuka kegiatan hari ini. Setelah tadi dibuka oleh Pak Menteri, kita akan diskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah diundang. Saya langsung saja panggilkan beberapa nama-nama yang memang sudah berkenan hadir hari ini. Pertama ada Ibu Aprianti Marwah, tenaga ahli Divisi Pencegahan Parmas dan Humas dari Bawaslu. Mohon berkenan kiranya naik ke atas panggung. Silakan Bu. Oh, enggak di situ di. Terima kasih dari teman-teman Bawaslu sudah berkenan hadir. Hari ini tadinya sedianya Pak Rahmat Bagja akan hadir, tapi beliau rupanya ada acara yang sangat penting ya Bu. Ada Gakumdu Award di Ancol. Jadi tidak bisa hadir. Lalu yang kedua saya akan panggilkan dari perwakilan dari Diskominfotik DKI Jakarta, Mas Hairul. Terima kasih atas kehadirannya. Mewakili Pak Sigit Wijatmoko. Mas Hairul. Masih Mas? Masih ya, saya Madin. Oke, Mas Hairul ini sebagai pembina di DKI Jakarta untuk program Jala Hoax. Jadi DKI Jakarta mungkin ya saya menduga satu-satunya pemerintahan provinsi yang memiliki platform khusus pemberantas hoax yang dinamakan Jala Hoax ya Mas ya. Jala Hoax itu singkatan dari Jakarta Lawan Hoax. Nah ini menarik juga karena konteks kita akan diskusi mengenai Pilkada DKI. Lalu mewakili teman-teman akademisi, saya akan panggilkan Ibu Karlina
Ika Karlina Idris, PhD, Profesor Madya dari Monash University Indonesia. Mbak Ika, selamat datang. Ketemu lagi. Silakan Mbak. Di sana Mbak, di ujung. Boleh? Mbak Ika ini kita undang karena akademisi yang rutin melakukan riset terkait hoax selama pemilu. Jadi insight-insightnya penting juga untuk kita ketahui bersama. Last but not least, saya ingin panggilkan Mas Faris Mufid, perwakilan dari TikTok sebagai Public Policy dan Government Relation. Silakan Mas. Oke, mic-nya boleh dibantu? Mic untuk teman-teman. Oke, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Hari ini sesuai temanya, kami sebenarnya ingin mengajak beberapa pihak untuk berkolaborasi. Jadi kami sadar sesuai tadi dengan arahan Pak Menteri. Silakan. Silakan Mbak, nanti silakan. Sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi bahwa kita tidak mungkin bisa menanggulangi disinformasi ini sendirian. Itu sudah sesuatu hal yang pasti. Makanya alhamdulillah kita bisa mengumpulkan semua pihak. Ada teman-teman saya mewakili media, TikTok sebagai platform, ada Bu Apriani sebagai perwakilan dari Bawaslu, dari pemerintah DKI, dan dari akademisi. Jadi ini sedikit banyak mewakili stakeholder yang memang terlibat dalam proses ini. Bagaimana kita nanti mencapai itu ke depan di dalam pilkada, ini yang akan kita diskusikan. Dan yang terakhir, kolaborasi dari teman-teman mahasiswa juga sangat penting sebagai bagian dari proses ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini akan jadi, saya akan mulai untuk Ibu Aprianti dulu sebagai pembuka. Mohon izin Bu. Saya langsung tembak nih Bu. Bu, di Bawaslu kalau saya lihat ini catatan saya berdasarkan indeks kerawanan pemilu 2024, Bawaslu itu pernah meluncurkan data ini pada akhir Oktober 2023. Ada 3 isu utama di media sosial terkait kerawanan pemilu: ujaran kebencian, konten hoax, dan terakhir kampanye SARA. Bagaimana menurut Ibu kerawanan potensi itu sekarang dalam pilkada? Kalau dikaitkan konteksnya berkaca pada pengalaman Pilpres sebelumnya di Februari. Bagaimana Ibu mendeteksi potensi itu? Mungkin di Bawaslu di beberapa daerah sudah mulai ada pencegahan atau upaya-upaya mitigasi. Kira-kira bagaimana sekarang gambarannya pilkada sekarang Bu? Silakan. Baik, izinkan saya untuk menyapa dulu adik-adik semua, teman-teman saya, besti-besti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya harus menyampaikan permohonan maaf dari seluruh pimpinan komisioner yang kebetulan hari ini sedang berhalangan hadir, dan memang ini adalah hari-hari, waktu-waktu di mana kita semua juga berjaga-jaga karena ini sudah masuk kita udah tahapan pemilihan serentak atau teman-teman bisa mengistilahkan pilkada. Nanti 25 September sudah mulai kampanye gitu kan dalam tahapan. Jadi mohon maaf bila harus saya yang menggantikan, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa berpuas diri. Menarik sekali pertanyaannya, apakah potensi itu terlihat gitu ya? Potensi sudah terlihat karena kita juga baru melaunching peta kerawanan pilkada juga baru bulan kemarin, ada banyak stakeholder yang juga kami undang gitu ya. Jadi kalau ngelihat potensi ada 5 daerah tertinggi yang punya kerawanan tingkat tinggi 13%. Itu yang pertama ada Kalimantan Timur, ada Nusa Tenggara Timur, ada Jawa Timur, ada Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan gitu. Jadi kalau ngelihat petanya itu sebetulnya nggak jauh beda gitu ya, sama seperti tadi Pak
kita ngobrol di kursi juga sebetulnya petanya tidak terlalu berbeda. Lalu apa yang kemudian mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu? Yang pertama yang jelas kami selalu konsisten untuk melihat peta kerawanan ini untuk meng-create dan lain sebagainya, dan peta kerawanan ini yang kemudian diambil datanya oleh salah satunya mungkin TNI Polri ya untuk memitigasi bagaimana bisa melakukan banyak mitigasi. Yang kedua ini juga adalah sama. Kalau kita ngelihat potensinya, kayaknya ini juga tidak beda jauh dengan pemilu gitu ya, dengan pilkada. Tapi mungkin efek pilkada mungkin bisa kita lihat bahwa itu medan tarungnya itu antar sesama kita, antar tetangga, antar kelompok masyarakat yang jauh lebih dekat karena efeknya memang karena memilih calon pemimpin di daerah, kurang lebih begitu Mas. Jadi kalau Bawaslu ngelihatnya selalu dengan 3 kacamata yang selalu jadi objek pengawasan. Yang pertama pasti itu hubungannya dengan SARA, politisasi SARA, kemudian kedua ujaran kebencian, yang terakhir adalah hoax. Mungkin ini yang sebetulnya ingin minta input dari semua media, platform masyarakat sipil yang kadang kita punya kacamata yang bisa jadi berbeda-beda soal ujaran kebencian. Nanti Mbak Ike akan membantu kita untuk melihat apakah yang ini dimaksud ujaran kebencian dan emang itu yang diatur oleh UU ITE gitu, ataukah ini sebetulnya adalah kebebasan berekspresi gitu. Ini kan kadang punya kesulitan sendiri, dan apalagi Bawaslu kalau mau dimention Kominfo saja dengan sumber daya luar biasa mengatakan kita tidak bisa berjalan sendirian, apalagi kita Bawaslu yang memang sejauh ini kita harus bisa juga ya menerima bahwa kita punya kekurangan, kita belum bisa mengoptimalisasi khususnya di pengawasan dalam konteks cyber gitu, dalam konteks internet. Dan untuk itu kenapa Bawaslu sejauh ini dari pemilu dan besok pilkada memaksimalkan untuk kerjasama dengan semua platform, memaksimalkan ada Mbak Ike juga yang terlibat bergandengan dengan kami untuk membantu mengawasi internet di Mavindo gitu ya, dengan teman-teman AJI, dengan masyarakat sipil, karena itu perannya Mas gitu. Pengawas yang kita namai sebagai pengawasan partisipatif gitu, karena sekali lagi yang diawas mandat terhadap Bawaslu tuh besar banget, regulasinya sedikit dan wewenang Bawaslunya juga kecil gitu, karena kita dibatasi oleh undang-undang, kita dibatasi oleh regulasi. Maka Bawaslu tidak bisa nih bermain terlalu jauh, karena yang kita awasi misalkan adalah peserta pemilu, peserta pemilihan. Siapa dia? Partai politik, juru bicara, juru kampanye, misalkan ya, pasangan calon gitu ya, dan lain sebagainya yang diatur memang oleh undang-undang, besok undang-undang pilkada. Nah kemudian yang kita batasi juga ada tahapan gitu. Nah itu yang kemudian hal-hal yang bisa jadi tidak bisa ditindak oleh Bawaslu, maka itulah tugas kunci masyarakat sipil dan terutama mungkin adik-adik semua yang memang setiap hari sudah dengan internet yang bisa kita kawal bersama-sama. Kurang lebih sih seperti itu. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Dan mungkin kami bisa jadi bagian dari pengawasan partisipatif nanti ya Bu, karena teman-teman ini nanti yang akan membantu ikut mengawasi juga selama, terutama buat Pilkada DKI gitu-gitu. Senang sekali kalau itu terjadi Mas. Ya, saya mau izin sebelum saya lanjutkan ke narasumber lain, izin memfollow up. Apa indikator utama, tadi Ibu sempat mention 5 kota itu yang sekarang terlihat punya kerawanan tinggi. Maksud saya adalah apa indikatornya Bawaslu dalam menilai 5 daerah itu cukup tinggi kerawanannya? Apakah
sudah mulai ada riak-riak nih ketika fase pendaftaran atau memang sudah mulai bermunculan berdasarkan pengawasan, kira-kira apa parameter yang dijadikan Bawaslu menilai ini 5 daerah ini cukup rawan? Saya harus buka data ya karena Siap, Bu. biar tidak asal. Yang jelas kalau kita ngelihat bacaannya, terutama kita punya ngelihat kerawanan ini dari isu strategisnya. Pertama soal money politik itu udah pasti. Di situ yang punya kerawanan di soal money politik bisa di capture dari sana. Terus kemudian adanya kenetralitasan ASN itu menjadi bagian juga. Jadi yang dibaca tuh konteks sosial, konteks politik dan lain sebagainya ya, sehingga ketika dikalkulasi ada 5 daerah dengan di rawan tinggi itu tadi yang saya sebutkan, di rawan sedang ada 28, sisanya rawan rendah. Meski demikian semua tetap berpotensi gitu ya. Ketika kemudian tautannya dengan konteks misalkan yang kita awasi di konten cyber gitu, itu kan ada kampanye. Nah itu di tahapan kampanye tuh semuanya berpotensi untuk punya tingkat kerawanannya masing-masing. Oke, seperti noted. itu. Terima kasih banyak. Saya akan lanjut ke Mas Hairil sebelum nanti saya ke Mbak Ika dan Mas Faris. Kita ngomongin Pilkada DKI Jakarta nih, menarik nih. Apalagi yang kita hadirkan di sini adalah pembinanya langsung, artinya sudah berinteraksi dengan, berdasarkan pengalamannya Mas Hairil selama ini menangani Jala Hoax atau di Diskominfotik sendiri, bagaimana gambaran pilkada di DKI ini terkait potensi hoaxnya, atau bisa berkaca dari pilkada sebelumnya atau memang dari pilpres, tingkat kerawanannya seperti apa, atau learning apa yang bisa diambil dari selama teman-teman mengidentifikasi hoax selama ini di DKI terutama. Oke, terima kasih Mas Madin atas pertanyaan. Tapi sebelum saya jawab, saya mau disclaimer dulu. Pertama, saya bukan pembina, saya pemeriksa fakta senior. Oh, pemeriksa fakta senior. Ya. Jadi kerjaan saya yang memeriksa fakta dari hoax yang masuk. Lebih bagus. Terus yang kedua, sebenarnya Jala Hoax ini adalah unit kegiatan klarifikasi fakta nomor 2 di pemerintah daerah. Nomor 1 Jabar Saber Hoax, kedua Jala Hoax, yang ketiga ada Kota Kupang Saber Hoax. Oh, udah ada 3 berarti ya? Sekarang sudah pemerintah punya sudah ya? ada 3 untuk dari pemerintah. Nah, terkait Pilkada Jakarta itu sendiri sebenarnya yang sudah kami terima itu berdasarkan pengalaman ke pemilu kemarin, itu terjadi peningkatan itu pasca sudah mulai mendekati nomor urut ya. Itu ada peningkatan dari pantauan kami, Jala Hoax itu di Pemprov DKI Jakarta bekerja berdasarkan aduan dari warga masyarakat. Jadi warga masyarakat itu melaporkan kepada kami melalui kanal-kanal Jala Hoax, ada dari Instagram dan hotline WhatsApp. Nah itu sekitar 483 laporan dari September 2023 sampai Februari 2024. Itu ada sekitar 400-nya itu temanya politik dan sekitar 200-an langsung menyasar kepada kontestan pemilu kemarin dan juga kepada penyelenggara pemilu. Enggak 2024 Mbak gitu. Nah, Pilpres. Ya, Pilpres kemarin. Nah, untuk mengatasi itu kemarin sebenarnya kami sudah ada program namanya Jalan Damai 24. Jadi Jalan Damai 24. Jadi Jala Hoax Kawal Pemilihan Umum Damai 2024 gitu. Nah, dalam program itu kami memang memberikan satu kanal khusus kepada warga DKI Jakarta untuk melaporkan kepada kami terkait hoax-hoax pemilu ataupun mereka bisa langsung melihat bahwa ini hasil temuan kami selama merespon dari laporan warga, dan setiap laporan yang datang kepada kami itu kami berikan kembali kepada pelapornya. Jadi hasil klarifikasi faktanya, hasil pemeriksaan faktanya seperti itu kami berikan kembali, dan belajar juga dari kondisi kemarin dan juga seperti yang kita tahu 2017 itu di Jakarta cukup lumayan hoaxnya ya, banyak, dan makanya kami sudah bersiap dari sekarang. Jadi di tahun ini kebetulan per 2022 kemarin di Jakarta itu di Pemprov Jakarta khususnya di Diskominfotik di Jakarta itu kami ada program namanya seminar literasi digital namanya Jakarta Solid, sadar olah literasi digital gitu. Nah kenapa solid? Jadi kita tahu di 2017 dinamika
politik di Jakarta itu warga jadi terdikotomi. Jadi ada kubu A, ada kubu B. Nah, dengan harapan namanya solid, Jakarta kembali satu. Jadi kembali satu, kembali akrab, kompak warga Jakarta. Nah, di tahun ini kami kebetulan sudah memulai langsung menyasar kepada isu hoax SARA. Jadi kita mengedukasi masyarakat terkait hoax SARA dan kami berkolaborasi dengan waktu itu beberapa organisasi, salah satunya adalah forum antar gereja ya. Jadi kami berkolaborasi di situ dan Pemprov Jakarta sendiri melalui Jala Hoax sangat terbuka untuk berkolaborasi sebenarnya. Dan ini yang sebenarnya kami tunggu-tunggu gitu, dengan media, dengan platform, dengan sesama dari pemerintahan juga, dari Bawaslu. Ini yang kami tunggu karena kita nggak bisa seperti mengutip Kominfo ya, nggak bisa sendirian Mas. Karena kita saling punya batasan-batasan tertentu dan kami sejauh ini sudah berkolaborasi cukup banyak gitu ya. Dan kedepannya memang harapannya bisa berkolaborasi juga dengan kaum muda. Ya. Karena yang mengerti bagaimana penetrasi khususnya di media sosial dan berdasarkan laporan aduan ke kami itu lebih banyak platform TikTok hoaxnya itu adalah anak muda. Jadi untuk Jakarta sendiri kami sedang mempersiapkan program khusus buat pilkadanya, gitu. Oke, mantap, tepuk tangan dulu dong buat Jala Hoax. Buat teman-teman yang nanti belum pernah buka, coba bisa buka websitenya Jala Hoax dan di Tirto juga ada periksa fakta. Jadi sudah banyak sekali inisiatif-inisiatif untuk pemeriksaan fakta. Hanya saja memang gerakannya sebagian masih silo ya, masih sendiri-sendiri. Nah hari ini mudah-mudahan kita bisa ketemu jalan tengah untuk kolaborasinya. Satu lagi tambahan pertanyaan Mas Hairil, izin. Kalau melihat petanya atau pengalaman sebelum-sebelumnya, karakteristik hoax yang kalau dalam pemilu atau pilkada ini karakternya kayak gimana sih Mas? Yang sering ditemukan? Apakah attacking misalnya menyerang individu person dari si kandidatnya? Atau mungkin ngomongin soal hoax programnya misalnya? Karakternya gimana Mas? Kalau identifikasinya Mas Hairil sendiri polanya seperti apa? Ya, kalau saya melihatnya gini, untuk hoax karena saya sebagai pemeriksa fakta profesional itu dari 2017 ya. Jadi sebenarnya untuk karakter terkait kepemiluan, hoax kepemiluan yang pertama itu sudah pasti menyerang kandidat, gitu sudah pasti. Terus yang tidak kalah penting juga biasanya menyerang penyelenggara. Oke, kayak KPU, Bawaslu gitu, dengan narasi-narasi yang provokatif. Dan yang ketiga baru ada isu SARA segala macam dan ada partai politik juga. Tapi yang paling di pemilu kemarin itu sasaran lebih kepada individu kandidat lebih banyak. Jadi dari program Jalan Damai itu dari sekitar 480 sekian gitu laporan aduan yang masuk itu 200 diantaranya itu ke kandidat. Gitu. Nah, cuma memang sejauh yang temuan kami di Pemprov Jakarta berdasarkan aduan masyarakat, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi aduan ke kami ini untuk kandidat sampai detik ini belum ada laporan. Sampai detik ini untuk 3 kandidat yang sudah ada, justru yang non kandidat yang banyak. Siapa tuh? Gitu. Jadi laporan aduan ke kami ini malah lebih banyak dari warga itu melaporkan yang hoax terkait non kandidat, gitu. Jadi sejauh ini yang berdasarkan aduan laporan warga untuk kandidat baru ada 1 dan itu baru terkait penipuan di TikTok kalau nggak salah. Mungkin itu yang bisa saya jawab Mas Madin. Oke, thank you Mas Hairil. Saya akan lanjut ke Mbak Ika karena kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya identifikasi. Teman-teman PNJ nanti habis ini akan ada sesi pelatihan khusus untuk mengidentifikasinya supaya lebih detail dan komprehensif. Jadi ini hanya teaser dulu sebelum nanti kita ke bagian materinya. Mbak Ika, mau nanya dong, dari riset-risetnya Mbak Ika, si produksi dalam disinformasi atau hoax ini dalam pemilu ke pemilu selanjutnya itu polanya gimana sih? Apakah meningkat? Perkembangannya memang semakin variabel atau variabelnya berbeda? Misalnya dulu hoaxnya attackingnya SARA, sekarang udah pakai AI misalnya gitu, suaranya yang dimanipulasi atau orangnya.
ada pola nggak yang bisa kita lihat dari pemilu ke pemilu atau pilkada ke pilkada? Oke, mungkin saya jawabnya yang saya amati aja dari 2017 pilkada, 2019 pemilu, 2024 gitu ya. Jadi memang kalau untuk pola, jadi memang ada berbeda karena teknologi pun berbeda gitu ya. Nah yang jelas misalnya, jadi kita masuk ke aspek teknologi dulu ya. Atau tadi kan Pak Menteri bilang ada aspek pesan, ada aspek aktor, sama aspek amplifikasi. Nah jadi kalau dari aspek aktor kita bisa lihat sebenarnya ini masih sama ya, bagaimanapun itu pasti kalau nggak politisi tim suksesnya atau partainya gitu kan. Tapi memang ada yang terbuka, ada yang enggak. Tapi kalau dari aspek misalnya aktor yang menyebarkan itu jelas berbeda di 2019 dan di 2024. Berbedanya apa? Salah satu yang paling fenomenal dan menurut saya kayaknya ini Indonesia bisa berbangga deh karena jadi contoh. Contoh not in a good term ya. Karena di 2019 itu sebenarnya karena saya juga membandingkan dengan general election di Malaysia 2018 gitu ya. Jadi kalau 2019 kita mendengar istilah misalnya dari 2014 tuh buzzer gitu ya. Nah, di 2019 sebenarnya buzzer-buzzernya ini direkrut oleh organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan partai politik. Misalnya kita tahu karena tahu-tahu dia berkantor di MNC gitu ya, ada 300 orang yang berkantor di MNC. Itu ada papernya, jadi saya bisa ngomongin di sini. Boleh dikutip ya ini? Boleh. Itu ada paper akademiknya gitu ya. Itu direkrut sama organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan partai politik gitu ya. Jadi artinya tuh mereka di hire gitu ya. Tapi karena dinamika politik kita itu sangat kita ini kan paling riuh di sosmed ya. Dan untungnya juga kita memang turun ke jalan juga ya, bukan cuma di sosmed. Nah di 2024 perubahannya adalah ternyata buzzer-buzzer ini belajar. Oh kita bisa ya bikin bisnis sendiri. Ini tapi jangan terinspirasi ya mahasiswa-mahasiswa di sini. Jadi di 2024 yang tadinya mereka melayani satu kepentingan politik, satu tim sukses, di 2019, di 2024 ini mereka melayani macam-macam. Jadi main 2-3 kaki. Bisa, dan bahkan bukan cuma di pilkada, mereka melayani macam-macam political events, focusing events gitu ya, yang tentunya ujungnya adalah untuk kepentingan politik lah gitu. Itu sehingga ketika kita mau mencari, kalau 2019 kita gampang tuh cari ini korlapnya siapa sih gitu ya, koordinatornya siapa, ininya siapa, itu gampang. Tapi 2024 karena ternyata lah kok ini nyerang si itu main di sini juga, karena akhirnya ini jadi bisnis. Ini jadi semacam orang-orang ngerti bahwa ini ada supply, ada demand dong, gitu. Ada demand, ada supply dong, ada demandnya. Akhirnya itu yang makin susah menurut saya di 2024. Nah, berkaitan dengan pesannya ini menarik juga. Karena banyak yang bilang bahwa 2024 ini kok kita jauh lebih damai gitu ya. Karena memang pesan yang dimainkan itu berbeda di 2017, 2019, dan 2024. 2017 jelas itu identitas agama. Ya, jadi kita terpolarisasi di sana. 2019 juga masih, walaupun misalnya waktu itu Ma'ruf Amin join ke jadi wapresnya Pak Jokowi gitu ya. Tapi di 2024 ketika kami bandingkan datanya, kami ambil data 2019 dari teman-teman CSIS, sebenarnya kita pantau di 2024 ini teman-teman kita pantau 1,5 juta percakapan dari September sampai Maret, dan itu lintas platform. Ya, kecuali TikTok kita nggak ini, karena kita nggak punya akses datanya. Nah, ini PR lagi buat TikTok. Nah, tapi gini, ketika 2024 sebenarnya
kalau kita bandingkan secara polarisasi, jadi yang kita kaji itu bukan cuma disinformasi, tapi udah disinformasi yang mengandung hate speech sama polarisasi. Kalau disinformasi belum tentu dia mengandung hate speech gitu ya. Nah, pas kita lihat ternyata kita itu jauh secara frekuensi dan intensitas itu jauh pesan-pesan terpolarisasi itu banyak di 2024. Tapi jenisnya berbeda. 2019 jenisnya adalah polarisasi agama. Polarisasi agama itu paling gampang karena tinggal ngafir-ngafirin orang gitu kan, dasar lo kafir gitu kan, dasar lo kafir. Dan itu kita mau bantah susah. Karena agama kita gitu kan, agama itu kan dogma ya yang kita susah untuk mempertanyakan. Kalau kita pertanyakan malah kita dituduh balik kafir gitu. Tapi 2024 teman-teman, polarisasinya itu adalah polarisasi politik. Pro government or kontra government, lebih tepatnya lagi adalah pro politik dinasti atau kontra politik dinasti, dan itu jauh lebih tinggi jumlahnya. Tapi itu jauh lebih sulit untuk dilakukan percakapan di media sosial. Nggak segampang ngafir-ngafirin kan tinggal ambil memes, tulis kafir gitu kan, atau domba-domba tersesat gitu misalnya. Tapi kalau pro politik dinasti, kontra politik dinasti itu kita harus mencerna mulai dari aturan MK. Dan gak semua orang sebenarnya, apalagi kita sudah tahu voters kita dominannya itu demografinya seperti apa gitu ya. Dan gak semua orang sebenarnya bisa mencerna isu pro politik dinasti atau kontra politik dinasti. Tapi kalau kita lihat dari data itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih intensif. Cuma memang gak setajam polarisasi agama. Nah itu barangkali perbedaan untuk aspek pesan. Di pilkada karena ini, jadi kita mantau juga sama kayak teman-teman Tirto, cuma kita beda daerah ya. Jadi kita memang yang rawan-rawan menyerang isu komunitas vulnerable community ya, kelompok rentan. Nah, tapi kita sudah melihat ada daerah-daerah yang memang ini udah pasti isu SARA itu pasti udah akan dimainkan. Jadi isu identitas misalnya, apakah pro putra daerah atau kontra putra daerah gitu ya. Nggak usah agama dulu deh, agama karena karena agak jarang misalnya kayak calon muslim di daerah mayoritas Kristen misalnya, atau sebaliknya itu kan masih bisa kita identifikasi. Tapi putra daerah itu bahkan sampai di level subetnis gitu ya. Misalnya kita lihat di Sumbar gitu ya, itu ada sama-sama Minang gitu misalnya. Tapi ternyata ada subetnisnya lagi. Ternyata subetnis yang ini nggak mau milih orang Minang dari subetnis ini. Wah itu udah ini banget ya. Jadi menurut saya untuk disinformasi dan untuk polarisasi itu pasti akan jauh lebih ramai dan jauh lebih riuh di pilkada. Makanya mudah-mudahan sebenarnya setiap daerah punya kayak jala hoax ini gitu ya. Karena tadi kalau kita lihat data Pak Menteri masa cuma 8 sama 75 sih, kayaknya mungkin kurang mengumpulkan atau gimana gitu. Oke, terima kasih Mbak, masuk akal. Artinya dalam konteks pilkada ini teman-teman, artinya inisiatif untuk bisa lebih mengidentifikasi dalam lokal konteks itu lebih urgent ya. Artinya betul. Karena tadi ada isu subetnis, etnis, kalau nasional kan tadi dinasti politik versus. Betul. Artinya ada kemungkinan setiap provinsi itu beda masalah, betul. Beda isu dan beda pola ya. Artinya gitu ya berarti Mbak Ika. Kalau pola sih sebenarnya kalau disinformasi itu pasti sama lah. Misalnya dia attacking candidate credibility gitu ya, attacking background itu sebenarnya sama. Barangkali yang di attack itu yang berbeda atau isu yang dimainkan itu berbeda, karena memang benar ini dari kami pun dari Tirto kan nanti akan mengundang teman-teman di daerah gitu ya, karena betul. Mereka yang akan mengerti konteksnya. Dari kami pun juga begitu, kami mengumpulkan human annotator itu dari daerah yang memang mengerti isu at least etnis sama agama. Karena ketika kami misalnya kita ini kan bias Jakarta ya, ke Jakarta saya ke NTB waktu itu antara misalnya satu suku dengan suku yang lain aja nggak paham saya gitu to be honest. Tapi ternyata di situ karena NTB itu pertemuan dari beberapa suku, wah itu jadinya bisa macem-macem banget. Dan pilkada ini kan mulai dari gubernur, wali kota sampai bupati gitu kan. Jadi in every local election itu ada potensi disinformasi gitu sebenarnya. Oke.
Menarik sekali paparannya Mbak Ika. Karena tadi sudah di-mention oleh Mbak Ika, kita langsung coba minta pendapatnya dari teman-teman TikToknya sendiri. Bagaimana sih dari TikTok untuk komitmennya untuk mengantisipasi penyebaran disinformasi selama pilkada ini. Kita tahu semua TikTok itu platformnya berbeda dengan platform lain dalam konteks penanganannya. Kalau platform lain ada yang dikasih rating dan label ya, di platform lain itu sebenarnya di TikTok sistemnya take down. Nah ini kita juga penasaran bagaimana cara mekanisme di TikTok, community guideline-nya dan bagaimana. Coba Mas Faris kita langsung tanya, bagaimana Mas Faris kira-kira komitmen TikTok untuk pilkada ini apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi ini? Siap, thank you Mas Madin, ini udah mantap-mantap tadi penjelasan di awal. Tapi aku mau mulai dulu dengan TikTok as a platform dengan atau tanpa pilkada. Kan kita juga punya konsep yang namanya self-regulatory lah ya. Kita punya panduan komunitas yang intinya itu mengatur apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di platform. Nah ini yang kita bisa lihat juga di teman-teman di sini juga bisa cek di aplikasi TikTok masing-masing. Nah itu ada banyak tuh kategorinya. Dan sebenarnya hoax, misinformasi itu kan jatuhnya inauthentic ya. Nah, inauthentic itu adalah salah satu subkategori yang memang dilarang di TikTok. Nah, bagaimana kami menegakkan itu? Ya, sebelum masuk ke pilkada, aku mau cerita sedikit mengenai langkah-langkah yang TikTok lakukan. Pertama, untuk menegakkan panduan komunitas itu kita punya yang namanya machine moderation. Jadi sistem yang akan ngecek automatically saat konten diupdate itu akan dilakukan pengecekan apakah konten ini melanggar panduan komunitas atau tidak. Nih aku lagi buka nih transparansi reportnya TikTok. Teman-teman juga bisa cari nanti, silakan diketik di mesin pencarian transparansi report TikTok. Di kuartal pertama 2024 yang diupdate di bulan Juni kemarin untuk Indonesia sendiri, TikTok itu menghapus lebih dari 14,9 juta konten. Di mana yang termasuk terkategori sebagai proactive removal rasionya itu sampai 99,5%. Jadi apa yang dimaksud dengan proactive removal rate ini? Jadi TikTok menghapus konten sebelum satu orang pun melaporkan konten itu. Kita udah hapus 99,5%. Bahkan ada yang namanya removal rate within 24 hours. Jadi sebelum 24 jam konten itu naik, itu sudah dihapus, itu sekitar 92,4%. Nah ini yang kita lakukan melalui sistem machine moderation kita. Nah namun kan sebenarnya teknologi ini punya batasan ya, Mas Madin dan teman-teman lainnya, bahwa ada areal-areal tadi yang misalnya itu tidak mampu di capture oleh si machine ini. Maka kami punya human moderators, dan human moderators TikTok ini berbasis di Indonesia, berbahasa Indonesia, orang Indonesia tentunya. Nah mereka bekerja 24 jam 7 hari dalam seminggu, tentunya dalam sistem shift ya. Nah mereka lah yang menindaklanjuti deteksi-deteksi tadi dari mesin itu. Nah keuntungan dari human moderators ini karena orang Indonesia, mereka jadi punya konteks lokal. Nah ini yang nanti akan berguna Mas untuk pilkada misalnya, karena kan pelanggaran dan apalagi Indonesia kan diverse sekali ya, misalnya arealnya luas dan bahasa daerah kita begitu banyak. Makanya keunggulannya di situ human moderators kita ini tuh ngerti konteks-konteks daerah. Misal tadi Mbak Ika singgung Sumatera Barat, kampung saya misal Minang. Itu karena kita human moderators kita ada orang lokal juga gitu. Jadi mereka ngerti tuh. Jadi ada yang bisa dilempar gitu. Itu. Nah itu yang kita lakukan untuk menegakkan panduan komunitas itu. Nah secara berkala laporan-laporan ini juga kami update di transparansi report kami. Tidak hanya mengenai yang aktif, proaktif tadi, juga ada yang namanya tadi operasi terselubung, cover influence operation lah istilahnya itu. Itu ini yang mau masuk ke area-area pemilu ya. Kan tadi ada konteks, ada agen, ada kita menyebutnya buzzers misalnya. Di TikTok itu juga kita deteksi. Jadi nanti saya sarankan teman-teman nanti atau rekan-rekan di sini juga cek. Kita melaporkan semenjak pemilu itu di tiap bulannya. Tadi saya cek di bulan Maret, April, Mei dan Juni itu ada kita laporkan, kita temukan dan source-nya itu dari internal, ada operasi terselubung untuk menaikkan pamor kandidat politik dan di saat yang bersamaan juga menyerang kandidat politik lawannya.
itu kita temukan. Nanti aku coba bacakan satu saja ya, yang di mana di salah satu reportnya di bulan sebentar. Ini biar enak kita ngomong pakai data. Di bulan Juli terakhir itu ada kita deteksi sumbernya dari internal. Jadi di networknya itu ada 238 akun di mana followers dari network itu lebih dari 530.000. Jadi ada account yang mentargetkan political discourse in Indonesia, di mana individual di belakang jaringan tersebut yang beroperasi tersebut membuat inauthentic accounts alias akun-akun tuyul, ini skema buzzers untuk artificially amplify political viewpoints dari targeted content itu untuk memuji certain Indonesian politician dan juga di saat bersamaan criticizing politisi Indonesia lainnya, mungkin yang lagi bertarung. Nah, ini kami laporkan di sini Mbak Ika dan teman-teman. Nah, tentu saja ini kan langkah yang TikTok lakukan secara sendiri. Tapi kan bicara mengenai konteks sosial media, platform dan ekosistem digital hari ini, tadi Pak Menteri juga bilang, Mas Firi sempat singgung di awal juga bahwa ini bukan kerja sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan stakeholder lainnya. Makanya setelah TikTok meregulate di internal kita juga melakukan banyak hal. Misalnya untuk Pilpres kemarin, kami menggandeng KPU Bawaslu sama Bawaslu, kita juga waktu itu ada MOU, kita memberikan kanal pelaporan khusus kepada Bawaslu untuk bisa langsung report apabila Bawaslu menemukan temuan-temuan konten-konten hoax dan misinformasi sepanjang masa pemilu di Pilpres kemarin, dan ini kami teruskan untuk Pilkada serentak nanti. Jadi misalnya Bawaslu, karena Bawaslu memang yang mengampu pengawasan pemilu ya, selain Kominfo kan by regulation mereka yang punya, kita tambahkan khusus pemilu Bawaslu juga bisa. Nah, mereka bisa laporkan. Di Pilpres kemarin kita juga menggandeng Mafindo dan juga Perludem misalnya untuk memberikan mengamplifikasi cara-cara untuk mengidentifikasi hoax. Bersama Perludem kami mendukung mereka membuat buku mengidentifikasi hoax, kami luncurkan di Jakarta saat itu dan kita bikin amplifikasinya di 2 tempat, dan juga kami ikut serta jadi salah satu platform yang ikut kampanye pemilu damai saat itu yang diinisiasi oleh teman-teman CSO. Dan untuk Pilkada serentak ini makanya kami juga mensupport Tirto kali ini akan dilakukan di 4 kota, dan ini hasil pembelajaran kami juga sebenarnya dari Pilpres kemarin. Kan Pilpres kemarin kita sama Perludem sama Mafindo, sekarang kita lanjutkan sama Tirto, dan spesifik nih tujuannya adalah bagaimana melahirkan fact checkers baru. Makanya setelah sesi ini kan nanti teman-teman dari mahasiswa juga akan mendapatkan pelatihan langsung dari Tirto, dan harapannya setelah ini bisa bahu-membahu nih, karena kan tugas pemberantasan hoax ini kan bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik platform ataupun dari akademisi CSO, tapi juga teman-teman mahasiswa justru bisa jadi garda terdepan juga nih, ambil bagian untuk bisa bantu mengidentifikasi. Jadi jadilah pengguna yang cerdas. Nah, platform itu sendiri termasuk TikTok, kami setelah menyediakan kanal-kanal pelaporannya. Nah, silakan dimanfaatkan, dilaporkan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran, sampaikan kepada kami atau sampaikan kepada Bawaslu, ke Kominfo misalnya, atau misalnya ke Mbak Ika juga melakukan pelaporan, teman-teman Tirto juga melakukan pelaporan gitu. Jadi ada banyak avenue, kanal yang bisa dilakukan sehingga end goal-nya nanti adalah kita bisa punya ekosistem digital yang aman gitu loh. Karena kan pastinya platform sendiri kita juga nggak mau platform kami dipenuhi oleh konten-konten yang isinya hoax, misinformasi. Makanya kami juga proaktif melakukan pemberantasan tersebut. Namun tentunya kan bicara pemberantasan hoax, apalagi untuk platform yang sifatnya user generated content yang setiap detiknya itu kontennya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Ini kerja kan bukan kerja yang sekali selesai. Ini work in progress terus nih ke depannya. Kata Mbak Ika tadi, beliau sudah memantau dari tahun 2017, trennya ini berubah. Dulu ada era sosial media yang konteksnya teks,
ada yang foto, video, pendekatannya berubah terus. Aktor-aktor, bad actor itu pasti akan terus ada. Nah ini tinggal kita bagaimana adapt dengan perubahan tren ini untuk bisa kasarnya bahu membahu lah Mas Madin untuk bisa menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman untuk kita semua. Mungkin gitu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Mas Faris, teman-teman. Untuk lebih memperdalam lagi soal detail kolaborasi apa, mungkin ini pertanyaan terakhir saya tujukan buat semua sebelum nanti kita akan mulai sesi pelatihannya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah nggak sabar ini, karena kita tadi ngomongin kolaborasi nih Mas dan Mbak. Kira-kira kolaborasi seperti apa yang ideal? Kalau secara grand design, apakah kita bikin grup WA bareng langsung sekarang hari ini konkret gitu, atau minimal gini deh, mungkin dari masing-masing tempat sebagai platform, dari Bawaslu, dari teman-teman Jalahwak, dari akademisi, pain point-nya apa sekarang? Apa yang teman-teman rasakan yang kira-kira kita tahu tadi kita semua pasti sudah kalau bicara hal-hal baik, kita sudah melakukan hal baik semua gitu. Cuman kan pasti dalam hal baik itu ada persoalan yang kita belum bisa cover gitu. Nah, dari masing-masing tempat ini, dari masing-masing stakeholder, pain point-nya apa sekarang? Dan siapa tahu itu bisa ditambal oleh saya, mungkin pain point saya bisa ditambal oleh Mas Hairil, pain point-nya Mas Hairil bisa dibantu oleh Mbak Ika. Mungkin berangkat dari pain point itu, nanti kita bisa ketemu formulasi kolaborasinya seperti apa kira-kira gitu. Mungkin saya mulai dari Mas Faris dulu, mungkin bisa menyampaikan kalau dari TikTok, pain point-nya untuk bisa memberantas disinformasi ini apakah memang resources untuk pemeriksa faktanya atau memang ada hal lain yang kira-kira nanti bisa kita kolaborasikan. Apa yang bisa, bentuk kolaborasi seperti apa yang diharapkan kira-kira dari stakeholder lain? Monggo Mas. Siap. Kalau dari kami sebenarnya tentu sangat senang ya, maksudnya dukungan dari stakeholders lainnya dalam membantu menangani hoax, misinformasi, disinformasi ini tentunya kami sangat terbuka. Kalau tadi disampaikan kanal grup percakapan gitu misalnya, itu kami sudah tergabung juga untuk yang Pilpres kemarin itu, dan itu dilakukan juga pelaporan dan itu sangat bermanfaat bagi kami gini. Karena gini, tadi kalau bicara pain point sebenarnya bagi platform sekarang adalah tantangannya adalah bad actors itu kan terus ada dan mereka juga improve seiring dengan kita improve nih. Jadi kalau misalnya wacananya itu adalah membuat ini nol sama sekali, ini kan akan sangat sulit sekali ya. Tapi kan bagaimana caranya kita bisa terus adapt, kita bisa mampu terus mengidentifikasi trennya ke sini. Nah itu yang kami butuhkan sebagai platform sebenarnya. Masukan dari teman-teman, dari akademisi, dari pemerintah, dan juga civil society dan teman-teman mahasiswa tentunya sangat berharga bagi kami di platform itu. Kami juga rutin berkomunikasi dengan stakeholders ini untuk meminta masukan, Mas Madin. Karena ini never ending work lah gitu loh. Jadi, nah masukan-masukan itu kami terbuka. Tadi kalau misalnya Mbak Ika sempat singgung yang soal Open API untuk ini ya, crawling data ya Mbak ya. Ini sebenarnya sedikit teaser Mbak Ika. Itu sudah bisa dilakukan di region lain. Nah, kami sedang berusaha untuk bisa membuka itu jauh lebih besar gitu. Nah, ini kendalanya lebih ke teknis nih Mbak Ika. Nah, harapannya memang kami bisa menggandeng lah semua pihak untuk bisa memberikan input kepada kami agar pertama tadi ekosistem di TikTok setidaknya itu bisa lebih baik, improve terus. Kalau misalnya ada potensi-potensi kebocoran, pelanggaran itu kita bisa tambal gitu Mas Wadid. Jadi nanti semoga community guideline-nya akan terus terupdate juga dengan temuan-temuan baru ini ya. Oke. Dari Bu Aprianti, kira-kira bagaimana bentuk kolaborasi yang diharapkan Bawaslu dan kira-kira pain point apa yang kesulitan-kesulitan apa yang kira-kira dibutuhkan bantuannya dari luar Bawaslu, kira-kira seperti apa? Baik. Saya menegaskan dari statement awal ya, bahwa tadi sekali lagi mandat Bawaslu itu besar sekali. Jadi seolah-olah kalau ada pelanggaran lapor Bawaslu, kalau demokrasi hancur ini ada peran Bawaslu gitu-gitu kan statement banyak ya. Jadi banyak berpangku tangan ke Bawaslu gitu ya, banyak menyerahkan gitu ujung tombak proses penyelenggaraan pemilu ke Bawaslu. Emang
itu iya gitu ya gitu. Maka kemudian kalau refleksi dari catatan kemarin pemilu, kita ada 3% yang menjadi objek ujaran kebencian dari seluruh paslon, salah satunya Bawaslu ada 3% gitu. Karena bicara ujaran kebencian itu 96% itu ujaran kebencian, dibanding tadi kata Mbak Ika, ini memvalidasi data Mbak Ika juga bahwa politisasi SARA dan hoax itu dari seluruh konten yang dilaporkan ke Bawaslu itu masih kecil. Ujaran kebenciannya yang 96% adalah ujaran kebencian, dan 3%-nya adalah menyasar Bawaslu ya gitu ya. Kalau ada kata-kata Bawaslu, mohon maaf disclaimer, Bawaslu goblok misalkan dan lain-lain sebagainya, tapi sebetulnya bagi kami secara internal tuh tidak punya masalah dengan itu Mas gitu ya. Tadi mungkin yang paling krusial adalah mandat kami yang besar ini, tapi kekuasaan kami untuk mengatur banyak hal itu yang terbatas. Sekali lagi kayak yang kami harus awasi ini hanya di range waktu seputar tahapan pemilu. Jadi kalau tahapannya selesai, udah diketok palu siapa pemenang pemilunya kan selesai. Terus kemudian sekarang mau masuk tahapan pilkada, itu dimulai kemudian sampai selesai, itu selesai ya selesai. Tapi kan yang menjadi keresahan kami secara internal adalah dampak media sosial ini yang gak akan pernah selesai. Efek ujaran kebencian, efek hoax dan lain sebagainya di masyarakat gak pernah selesai. Yang mungkin sampai saat ini dilaporkan yang masih berantem dengan keluarganya, tetangganya, putus sama pacarnya, itu kan karena pemilu misalkan. Itu ada laporannya misalkan. Nah itu mungkin gak semudah, bukan berarti kami menetapkan atau mengawasi pemilu itu mudah ya Mas, tapi merajut konflik horizontal di antar masyarakat yang efeknya kan itu jadi persoalan. Dan sekali lagi mandat, kalau ngomongin pain point ya mandat Bawaslu ini kecil sekali, tapi harapan orang banyak, masyarakat sipil, semua orang itu ke Bawaslu yang super tinggi gitu, high expectation. Nah itu yang mudah-mudahan yang ingin kami bangun kerjasama dengan multi pihak, terutama dengan akademisi, masyarakat sipil, platform nih, gimana menciptakan sirkulasi bermedia sosial dikawal bersama-sama gitu. Karena keterbatasan kami yang sempit ini, yang kalau ada pelanggaran kan ketika ada laporan masuk kami akan memilah, ini ada unsur, ini dilakukan oleh siapa, yang ditarget siapa gitu ya, diproduksi siapa misalkan. Terus kemudian ada unsur pelanggaran pemilihan enggak? Ada unsur pelanggaran pemilu enggak? Kalau ada unsur kami kemudian dispo ke divisi yang lain, misalkan di divisi penyelesaian sengketa pemilihan lah, ada ujaran kebencian di kampanye lah gitu, misalkan ada akumulasi politik uang lah misalkan, atau kemarin misalkan soal pungut hitung dan lain sebagainya kan kami bisa tindak. Tapi kalau misalkan yang melaporkan adalah akun XXX misalkan, terus yang melakukan ujaran kebencian kepada akun A123, itu kan gak bisa kami lakukan tindakannya, karena itu masyarakat sipil. Nah itu yang mungkin perannya semua platform media dan lain sebagainya, walaupun itu sekali lagi menjadi keresahan kami. Misalkan kami dibatasi mengawasi akun yang terverifikasi didaftarkan ke KPU, misalkan itu soal paslon, tim ses dan lain sebagainya ofisial. Tapi bagaimana ketika yang melakukannya adalah orang lain? Atau kalau teman-teman sekarang punya second account, trade account, yang lain-lain ya, akun kedua, ketiga yang sebetulnya itu ofisial tapi tidak didaftarkan ke KPU. Nah gimana ini? Ini karena mandatnya adalah akun yang didaftarkan ke KPU. Berarti ini juga kami masih berdinamika di internal untuk melihat situasi ini gitu. Jadi misalkan saya punya akunnya 3, saya adalah paslon maju besok pilkada, yang saya daftarkan kan 1 akun. Tapi misalkan saya melakukan ujaran kebencian atau misalkan menggiring masyarakat di akun kedua dan ketiga, ini gimana?
Nah, ini yang butuh sebetulnya input dari teman-teman semuanya, adik-adik semuanya untuk memberi input ke Bawaslu juga untuk bagaimana kita bisa bersama-sama ya dengan KPU dan lain sebagainya. Itu saja sih yang ingin sekali lagi ditegaskan dan kami sebetulnya terbuka. Jadi kalau tadi Mas mau buat WhatsApp grup sekarang sangat ingin dilakukan atau dengan adik-adik semua kami mengapresiasi ada kegiatan ini untuk verifikasi cek fakta dan lain sebagainya itu sebetulnya setidaknya mengurangi beban dan tanggung jawab Bawaslu ya untuk menciptakan sirkulasi bermedia sosial yang baik gitu. Karena ya tadi kami terbatas untuk mengawasi siapa dalam masa siapa gitu, dalam masa tahapan itu gitu. Itu yang sebetulnya bisa dilakukan oleh semuanya. Terlepas ini Mas ada persoalan bahwa mungkin ada kritik yang membangun, kenapa laporan yang masuk ke Bawaslu itu sedikit dibanding laporan yang masuk ke masyarakat sipil misalkan. Itu juga bagian daripada bisa jadi ini ya tadi citra yang terlalu tebal ini adalah layanan aduan pemerintah dan lain sebagainya mungkin ya yang bisa jadi kurang percaya. Jadi besok mungkin adik-adik yang bisa mulai sebanyak-banyaknya melaporkan aduan apapun ke Bawaslu di luar daripada mungkin pelanggaran soal pemilihan, tapi mungkin banyak hal dan misalkan Bawaslu juga mulai juga concern di isu kekerasan seksual dan lain sebagainya karena bisa jadi itu adalah pelaku, korban dan lain sebagainya adalah bagian daripada kami, itu juga kami concern untuk juga mengantisipasi itu. Jadi itu dia. Mudah-mudahan akses layanan aduannya tuh sebanyak-banyaknya bisa dilakukan kepada kami. Jadi sejauh ini bisa jadi laporan yang masuk tidak sebanyak laporan yang ke Mbak Ika, ke teman-teman media atau ke masyarakat sipil yang lain. Kurang lebih tuh. Sehingga kalau laporannya sedikit, yang bisa kami tindak kan juga based on laporan, kecuali ada tambahan daripada input teman-teman juga untuk segera gitu. Nah harapannya kolaborasi yang besok dibangun, mudah-mudahan teman-teman juga bisa tadi membantu mempublikasikan kanal aduan yang ada di Bawaslu, terus memastikan bahwa apa yang tugas Bawaslu mengawasi apa itu juga terinformasi. Dan jika ada hal yang tidak dilaporkan ke Bawaslu tapi dilaporkan ke ibu bapak semua, bisa jadi langsung disampaikan kepada kami tanpa harus masyarakat sipil dulu yang melakukan aduan. Ya. Mungkin itu. Siap. Terima kasih Mas. Oke, noted Bu Aprianti. Nanti kita bom abis ini laporan-laporan ke Bawaslu. Baik Bu, terima kasih. Untungnya tadi Ibu menyampaikan isunya berarti di mandat ya, lebih ke persoalan mandat yang memang skopnya terlalu terbatas. Mudah-mudahan cuman mandat aja. Saya dengar tadi anggaran nggak disebut-sebut, berarti anggarannya cukup ya Bu. Berarti anggarannya berarti banyak nih. Lalu ke Mas Hairil, izin Mas. Dari Mas Hairil sendiri support apa yang dibutuhkan mungkin singkat saja, apa kira-kira yang bisa dibantu dan kolaborasi apa seperti yang dibutuhkan? Oke, izin menjawab. Mas Mandi, jadi sebenarnya kalau dari kami, saya sangat memahami lah apa yang dirasakan Bawaslu gitu. Sebenarnya kan kurang lebih mirip ya, untuk kami ada batasan-batasan tertentu secara birokrasi, tapi yang menjadi highlight yang kami rasakan di pemeriksa fakta Jala Hoax itu adalah saya sih berharapnya tidak ada dikotomi antara pemeriksa fakta pemerintah dan non pemerintah gitu. Maksudnya kami sama-sama berniat baik juga, kami juga sama-sama beritikat baik untuk istilahnya memerangi hoax juga, karena kan seperti yang kita tadi sepakati bahwa memerangi hoax itu nggak bisa sendirian gitu. Dan wilayah kami ya Jakarta gitu, wilayah kami Jakarta. Lalu kami sih sering berkomunikasi dengan Jabar Sabar Hoax, dengan kota Kabas Hoax ya di Kupang, dan tiap daerah memiliki tantangannya masing-masing dalam menangani hoax di daerahnya. Kalau di Jakarta sendiri karena memang walaupun penetrasi internetnya cukup tinggi warganya, tapi sama seperti tadi yang Mbak Afri rasakan bahwa kami sering dinilai sama
wilayah cakupan kewenangannya sama seperti kementerian. Jadi mereka minta take down, minta apa, padahal kami tidak bisa kan untuk wilayah itu. Satu, itu tantangan kami. Tantangan kedua adalah komunikasi ke platform. Seringkali kami juga ada beberapa konten kami juga ter-take down dengan otomatis di platform. Ini jadi sedikit curhat sih sebenarnya. Kami di tahun 2022 itu berinisiatif membuat akun TikTok, tapi karena isinya tentang klarifikasi fakta atau pemeriksaan fakta itu kena take down terus. Dan sampai akhirnya akun kami terblokir gitu waktu itu dari Pemprov Jakarta, jala hoaxnya. Nah itu tantangan kami juga, kami kurang sekali akses untuk komunikasi ke platform gitu. Dan alhamdulillahnya untuk dari segi SDM kami terbantu dengan kolaborasi dengan mahasiswa yang tadi Mas sebutkan itu. Di UI itu Universitas Indonesia ada komunitas mahasiswa namanya Fact Checker UI, dan mereka membantu kami dalam berkolaborasi itu sejak tahun 2022. Jadi ketika ada isu-isu terkait hoax yang wilayahnya platform-platform yang milenial atau Gen Z sekarang itu, mereka yang bisa input gitu, mereka yang ngasih masukan pada kami, dan akhirnya kami langsung menggeser misalkan pemantauan kami ke platform mana tertentu gitu, atau misalkan kami menyarankan kepada mereka untuk ini ada kanal aduan kami gitu. Dan itu tantangan-tantangan yang menurut kami di Pemprov Jakarta itu khususnya diskon infotik dan jala hoax ini cukup berat ya, karena misalnya ketika kami untuk bersinergi bersama, jadi perlu kan kadang juga dari pemeriksa fakta media ataupun non media itu kan butuh kayak misalkan misalnya ada terkait Pemprov gitu, itu kan juga klarifikasi seperti apa. Nah kan kami bisa menyediakan itu juga sebenarnya. Jadi saling mutual ya feedback lah seperti itu. Dan kedepannya kolaborasinya adalah ya kolaborasi yang bareng-bareng yang tadi Mbak bilang, mau ada grup WhatsApp atau apapun itu, kami siap untuk berkontribusi juga di situ. Mungkin itu dari kami, Mas Madin. Tepuk tangan dulu untuk Mas Hairil. Last but not least, mungkin Mbak Ika bisa memberikan big picture soal kolaborasinya seperti apa yang ideal menurut pandangan Mbak Ika. Saya punya satu yang technical, masukan untuk TikTok, dan dua barangkali general ya. Pertama, we know that lies travel faster than the truth kan. Kita tahu kebohongan atau disinformasi itu jauh menyebar lebih cepat, dan hasil di bank atau hasil pemeriksa fakta itu yang lihat sedikit, ya kan? Bisa enggak misalnya, ini kan udah ada 100 mahasiswa dari Jakarta, 100, 400 nanti yang akan melaporkan dan berkolaborasi dengan Tirto gitu ya. Bisa enggak kalau tadi kolaborasi Bawaslu dan TikTok itu kan actively engage, kita harus aktif ke channel itu. Bisa enggak sebagaimana kita mengonsumsi TikTok itu kita pasif, bisa enggak kita dikasih konten-konten hasil dari teman-teman, hasil dari Tirto, hasil dari pemeriksa fakta atau hasil dari Bawaslu itu pasif ke kita. Jadi kita pertama kali kita buka TikTok langsung masuk itu dulu. Itu kan bisa diatur kan, pokoknya ada konten Bawaslu nih, promote. Jangan kita cari dulu kanal Bawaslu, aduh keburu saya nyari belanjaan di TikTok gitu kan misalnya. Tapi bisa enggak, ini karena saya mengamati setiap kali saya ke berbagai negara, saya mengamati konten apa yang keluar duluan. Itu beda banget ketika saya ke Australia sama saya ke Asia Tenggara. Jadi dan itu mempengaruhi selanjutnya kan apa yang ada di FYP kita. Nah ini udah ada kolaborasi, tolong dong dipromot sehingga hasil fact checking, hasil Bawaslu atau informasi yang kredibel itu kita lihat pertama kali. Nah itu harusnya bisa nih habis ini gitu ya. Yang kedua memang lagi-lagi masalah data. Kita peneliti apa sih yang kita butuhkan selain data. Karena kalau kita nggak punya data itu akan scale down the harmful effect of hate speech, polarisasi. Kita lihat tadi Kominfo cuma punya 80 tahun 2020 pilkada gitu kan. Dari Jakarta punya berapa, dari Bawaslu berapa yang masuk. Teman-teman kalau nge-report gitu ya, kita baca report-report itu 130, kita itu punya 200.000. Tapi kita nggak punya akses ke TikTok, tapi akhirnya kita tahu yang TikTok membolehkan research API itu cuma di Uni Eropa dan di Amerika,
kita udah minta dari teman-teman di Amerika. Jadi teman-teman yang Amerika itu akan ngasih nanti ke kita, jadi tunggu aja hasil pilkada itu akan ada TikTok. Tapi tentunya gini, itu kan kalau kita minta data di teman-teman Amerika, teman-teman peneliti di Amerika, itu kan kita harus share knowledge. Padahal dia itu cuma ngambilin yang bikin analisisnya, yang bikin pemrogramannya itu scholar-scholar Indonesia. Tapi kalau kita publish, itu we have to share the knowledge karena mereka yang punya akses. Kenapa sih itu nggak dibuka ke kita? So we can claim that this is Indonesian scholars. Ini hasil karya pemodelan scholar-scholar Indonesia. Terakhir, barangkali harapan saya, sebenarnya tadi juga berkaitan dengan Kominfo. Pemerintah ini udah punya Perpres berkaitan digital rights. Media saat ini struggling with their business model. Ya, harapannya ini ada di publisher rights, platform digital gitu ya. Nah, bisa nggak platform digital ini semuanya nanti mendukung implementasi publisher rights sehingga kalau nanti orang-orang buka, kan ini masalahnya dengan information overload ini kan informasi yang reliable dari Tirto. Tirto ini bagus-bagus loh, artikelnya in-depth gitu ya. Amin. Tapi kan harus diimbangi dong, jangan sampai mati gitu ya, terus dia nggak bisa survive. Tapi kalau kita support publisher rights untuk perusahaan-perusahaan media, semoga kan ada yang bisa mengucur. Karena sudah terbukti di Kanada ketika Meta dan Google tidak mau membayar, isi dari platform Meta itu akhirnya penuh dengan hoax dan disinformasi. Jadi harapan saya mudah-mudahan juga bisa dengan Kominfo itu adalah bagaimana agar platform digital ini mendukung pelaksanaan dari publisher rights untuk biar kita sama-sama dapat informasi yang bagus dari Tirto dan media-media yang lainnya. Oke, thank you Mbak. Itu masukan-masukan yang sangat penting. Mas Faris mungkin mau menanggapi sedikit tadi yang poin dari Mbak Ika, karena setahu sejauh pemahaman saya dalam rangkaian program ini kita juga nanti akan bikin counter kontennya dan akan didisplay di etalase khusus di TikTok. Tapi mungkin Mas Faris yang akan bisa jelasin detailnya. Siap. Ya. Pas banget Mbak Ika. Jadi betul banget tadi yang Mas Madin bilang. Jadi ini nggak berhenti di sini. Memang semangatnya adalah setelah kita selesai bikin training ini buat teman-teman mahasiswa, kita juga ada kanal khusus di TikTok, landing page-nya Mbak Ika, namanya Pusat Panduan Pemilu. Nah, aku juga lagi mau ngobrol sama Bang Bagja, Mbak Priani, sama Teloli juga untuk ngedisplay informasi-informasi apa yang Bawaslu dan KPU ingin sampaikan di situ. Dan ini sifatnya langsung disodorkan ke pengguna Mbak Ika. Jadi seperti yang Mbak Ika sampaikan tadi, termasuk juga tadi hasil laporan-laporan dari Tirto itu akan di-highlight di situ. Nah, harapannya kan saat pengguna mencari tentang pemilu, pilkada, nah itu akan muncul akan ditampilkan di laman FYP-nya pengguna tersebut. Dan tadi persis yang Mbak Ika sampaikan juga mengenai tren Indonesia mungkin ya, kalau bisa kita simpulkan bahwa kalau orang yang ngelihat label-label, oh ini udah di label hoax, disinformasi, tapi tetap aja dikirim, tetap aja di-share kan. Makanya sebenarnya TikTok itu pendekatannya kan tadi Mas Badin di awal sempat singgung juga. Kalau kita udah tahu kontennya itu hoax, misinformasi, melanggar, kita take down Mbak. Jadi kita nggak label, itu yang membedakan TikTok dengan platform lain sebenarnya. Namun memang ini kan perkara take down ini kan bukan perkara yang gampang. Maksudnya kami juga sebagai platform berhati-hati juga gitu. Kami nggak mungkin main take down aja. Nah ini kami lakukan juga terhadap pemerintah gitu. Pemerintah ngirim take down request, kami juga punya proses verifikasi di dalam gitu. Dan kami kerjasama juga dengan fact checking partners juga, baik itu di regional dan juga nih dengan Tirto dan sebelumnya dengan Mavindo juga, itu untuk memberikan insight kepada kami. Oh betul nggak ini kontennya melanggar? Kami juga punya kanal namanya Community Partner Channel, itu CSO yang kami gandeng based on their expertise gitu. Ada yang di bagian minor safety, di bagian lainnya itu untuk memberikan insight dan pelaporan langsung kepada kami. Misalnya mereka menemukan, oh konten ini melanggar nih di area minor safety. Misalnya di area minor safety itu kita punya Sejiwa dan Ekpat Indonesia, itu partner kami. Mereka laporin tuh, ngasih tahu.
dan mereka kasih analisis based on their expertise, oh ini melanggarnya di sini dan lain sebagainya. Nah itu yang kami terima sehingga kami bisa langsung memutuskan, oh take down gitu. Nah ini tuh langkah-langkah yang TikTok lakukan. Tentunya belum sempurna Mbak Ika, namun ini terus diimprove dan masukan dari teman-teman juga sangat berharga. Tadi Mas juga sampaikan mengenai misalnya akses terhadap platform, kami juga aktif, tapi kan kadang di level komunikasinya ya, maksudnya kayak ada yang saya misalnya di Kominfo sering komunikasi di Aptika, tapi teman-teman yang lainnya kadang nggak tahu aksesnya. Di dalam mereka juga kalau nggak mau nanya TikTok nggak tahu aksesnya, padahal di seberangnya tim di sampingnya tuh udah ada. DKI juga kita kan udah beberapa kali ngobrol sama teman-teman di DKI juga dari zaman gubernur sebelumnya bahkan waktu itu. Tapi kalau misalnya nanti ada kebutuhan-kebutuhan Mas, monggo silahkan disampaikan juga, kita bisa tukar-tukaran telepon. Jadi kalau misalnya ada kendala, ada masukan-masukan, kami dengan sangat senang hati untuk bisa menerimanya. Mungkin itu Mas Madin. Oke. Terima kasih atas para narasumber. Saya coba rangkum sedikit bahwa kita sepakat semua kita harus kolaborasi. Kami media akan terus juga berusaha untuk membantu dalam proses klarifikasi. Mungkin itu yang kami bisa lakukan. Kami bisa menjangkau narsum, kami bisa membuat analisis. Platform juga membuat community guideline yang lebih, lalu membuat program untuk bisa menyodorkan konten-konten klarifikasi. Dari Bawaslu juga bisa memberikan semacam follow up dari yang kita laporkan. Teman-teman Jalak Hoaks dan teman-teman akademisi akan terus membantu kita dengan data tadi, termasuk juga untuk membantu dari sisi laporan-laporannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan saya bisa mempertemukan para narasumber hebat ini. Semoga nanti bisa saling tektokan. Mas Hairil kalau ada isu kendala di take down lagi, jangan takut Mas. Tirto aja di take down kemarin gara-gara pemberitaan. Jadi memang community guideline-nya cukup straightforward. Kita sekarang harus bikin akun baru. Jadi itu mungkin bagian dari proses verifikasinya tadi. Terima kasih sekali lagi. Mungkin selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari teman-teman. Mas Faris mungkin berkenan untuk menyerahkan ke para narsum yang lain. Mungkin pertama ke siapa dulu? Ke Bu Aprianti dulu mewakili Pak Rahmat Bagja. Mohon izin. Lalu ya, saya mundur dulu. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Aprianti. Lalu Mbak Ika selanjutnya. Belum. Ya, terima kasih Mbak Ika. Semoga nanti kita bisa terus. Lalu terakhir buat Mas Hairil. Nggak apa-apa, saya tunjukin. Kasih ke Mas Hairil. Terima kasih Mas Hairil atas kehadirannya in a short notice. Oke, mungkin kita bisa berfoto bersama untuk semua narsum. Ya, kita foto bareng dulu. Oh, saya ikutan ya? Siap. Oke, dengan demikian berakhir sudah acara seminar diskusi panel ini. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab karena waktunya sangat mepet. Jadi kita akan segera membuat sesi pelatihan yang kita tunggu-tunggu. Buat teman-teman PNJ, mohon dipersiapkan catatan-catatannya. Sekali lagi, saya ingin menjelaskan bahwa program ini rangkaiannya tidak akan berhenti di sini. Jadi teman-teman tidak akan pulang dengan tangan hampa. Setelah ini, setelah pelatihan ini kita akan membuat sebuah komunitas pemeriksa fakta. Jadi teman-teman yang hadir di sini nanti berhak untuk membantu tadi kolaborasi mengidentifikasi hoaks di pilkada di TikTok. Lalu teman-teman akan jadi bagian dari komunitas pencari fakta di Tirto. Jadi
Habis ini kita akan terus komunikasi bersama teman-teman semua dan akan ada komunikasi lebih lanjut. Jadi tidak hanya berhenti di sini gitu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita, Ibu Ayu, untuk melanjutkan acaranya. Silahkan. Terima kasih Mas Madin. Luar biasa diskusi yang telah kita simak bersama tadi, bagaimana diperlukan kolaborasi serta inovasi dari berbagai pihak untuk memberantas disinformasi maupun hoax, serta menciptakan sirkulasi media sosial yang sehat tentunya. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu serta pengalaman. Diskusi panel ini akan tayang di kanal YouTube Tirto.id dalam program For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Bagi para penonton YouTube Tirto.id, jangan lupa beri saran serta masukan untuk Tirto di kolom komentar, klik like dan juga subscribe. Sampai jumpa di program For Your Politics berikutnya ya.